Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Namun pada kali ini kita akan membahas tentang dunia website, yaitu khususnya berkaitan dengan niche atau tema ya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk menjaga eksistensi daripada channel kami ini. Ini adalah website kami yang selalu kami jadikan contoh untuk beberapa aspek di dunia website. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu niche ya, yaitu niche kesehatan atau tema khusus kesehatan. Bagi Anda yang bingung dengan mau masuk di dunia website tema apa ya, kesehatan ini bisa jadi salah satu opsi ya, karena cukup besar sekali potensinya, kemudian temanya sangat lebar sekali, jadi sumbernya juga sangat banyak, apalagi kalau artikel luar negeri itu sangat banyak. Nah, mari kita sedikit bedah ya untuk teman-teman yang mungkin mau menggeluti dunia ini. Sisi positif dan negatif lah kami sampaikan. Yang pertama, tema kesehatan ini volume pencahayanya per bulan itu nyampe 40.000 ya. Ini sumbernya Abersuggest. 40.000 itu ya cukup tinggi untuk sebuah tema gitu. Padahal ini dari kata kesehatan ya, belum turunannya. Jadi 40.000 per bulan, satu hari bisa sekitar 1.500-an lah, hanya untuk kesehatan saja, belum turunannya. Untuk kesulitannya lumayan ya, cukup lumayan. Jadi kalau Anda pemula banget ya memang harus berpikir ya. Tapi menurut saya gini, kalau misalkan kita berpikir mahir kemudian masuk dulu dalam sebuah tema, nggak akan jadi, karena biasanya sambil masuk sebuah tema di situ kita sambil belajar. Yang berikutnya CPC atau cost per click-nya juga lumayan, 1.200, ini rata-rata average ya. Jadi kalau dilihat dari data ini yang kami ambil dari Abersuggest per tanggal 23 bulan 5 2022, ini adalah suatu tema yang volumenya besar, kesulitannya lumayan, tidak tinggi sekali, tidak, kesulitannya tidak tingkat tinggi sekali. Kemudian cost per click-nya juga lumayan besar. Nah, kita lihat lebih jauh, coba kita perhatikan turunan temanya ya. Turunan temanya itu sangat banyak sekali. Ada kesehatan mental ya, ada kesehatan tubuh, ada kesehatan masyarakat, ada kesehatan tulang, organ dalam, gigi dan lain, ada herbal, kesehatan ala nabi, kesehatan wanita, kesehatan pria, kesehatan anak. Dan kalau kita perhatikan satu persatu ya, tema yang sudah dipecah ini menghasilkan banyak bahan untuk ditulis, banyak sekali ya. Jadi jangan masuk di kesehatan umum gitu kalau untuk blogger pribadi gitu. Kesehatan ala nabi saja kami belum menemukan ya yang website spesifik. Ini kami ketik kesehatan ala nabi gitu, atau ala rasul ya. Ini masih website umum ya, bahkan Fajar Pendidikan, website pendidikan masuk, Liputan 6, Ayo Surabaya, Heldetik, Ayo Bandung, Republika, belum ada yang khusus membahas itu. Rumah zakat, ini website zakat kumparan, padahal kita tahu corongnya sehat ala nabi itu Sayyidul Akbar ya, tapi tidak kita temukan di halaman 1. Bahkan kami teliti tadi sebelum membuat channel ini, sebelum membuat video ini, sampai halaman 5 belum kita temukan. Jadi cukup besar sekali. Bahkan kalau kita tahu dan kita pahami,
hanya untuk membentuk otot saja itu ada elemen ya. Untuk kesehatan wanita khusus itu biasanya femina juga masuk ya. Jadi cukup banyak ini. Anda tinggal pilih apa namanya yang Anda suka, yang Anda tahu. Ingat, yang Anda tahu ini kesehatan ya. Yang berikutnya adalah kenapa kok niche kesehatan ini cukup besar peluangnya. Pertama, sumber idenya melimpah. Anda kalau tidak menemukan di website Indonesia, tinggal terjemahkan aja dari website bahasa Inggris. Ya, saya kira bahasa Inggris sekarang bukan persoalan yang sulit karena ada Google Translate. Kemudian kebutuhan bertambah tinggi. Setelah ada COVID, kebutuhannya sangat tinggi sekali. Kemudian temanya sangat luas. Ya, kita tahu tadi sudah kita jadwalkan. Nilai iklannya besar. Ingat seketika kita sebelum masuk sebuah niche itu kita harus mempertimbangkan nilai iklan ya. Kalau iklan kesehatan ya kita tahu vitamin itu mesti iklan, obat-obatan ya itu biasanya iklan. Kemudian apa namanya penggemuk badan gitu-gitulah. Nah yang berikutnya adalah potensi bisnis lain AdSense besar. Kalau Anda misalkan membahas khusus tentang kesehatan wanita, Anda bisa jualan produk misalnya baju kesehatan misalkan ya, atau pengencang perut atau apa ya, dan lain sebagainya lah. Salah satu fakta mengapa kami katakan kesehatan ini begitu penting, Anda lihat website Aqua ini ya. Ini kan punya Aqua ya. Kita siapa yang nggak tahu website Aqua ya. Saya tidak promosikan produk Aqua, tapi ini dari sisi website ya. Alamatnya aja ya, sehat Aqua. Coba kata-kata sehat ini digunakan dalam sudut pandang website. Dia cukup pintar sekali melihat kata-kata sehat itu di dunia internet kebutuhannya sangat tinggi. Nah ini ya dari sini kita tahu lah betapa tema kesehatan itu cukup menyedot perhatian, penting bagi semua orang di dunia ini. Tidak pandang agama, tidak pandang suku dan ras, semua butuh sehat ya. Nah kemudian berikutnya sisi rawan. Nah ini saya juga harus objektif mengatakan sisi rawan ya. Pertama, pesaingnya sangat banyak. Website besar apapun pasti ada namanya subtema kesehatan. Kalau misalkan kita membahas cara hidup cara agar pencernaan sehat misalnya, pencernaan sehat. Nah kalau kita lihat hospital ya, MW Today, Kompas ya, UNER, ini apa namanya penelitian biasanya, Halo Sehat, Halo Dok ya, website besar, bahkan bola.com masuk ya, Republika. Jadi website yang sangat besar. Maka kalau misalkan masuk ke sini butuh waktu yang sangat panjang, dan kalau misalkan dibangun secara bisnis maka butuh modal yang lumayan. Yang berikutnya adalah ini yang paling sulit ya menurut kami. Kalau kita bicara kesehatan, apalagi menyentuh berkaitan dengan obat-obatan, maka Google memiliki kebijakan khusus ya. Google sangat ketat sekali dalam hal ini, karena bagaimanapun Google kan yang nanti akan merekomendasikan di mesin pencari. Kalau misalkan tidak kredibel, maka tidak dianggap oleh Google. Oleh sebab itu kenapa yang muncul itu halo dok, karena kumpulan dokter dia. Nah, makanya harus memiliki pengetahuan, tidak asal blogger saja. Nggak bisa Anda cuman sekedar sebagai blogger. Anda harus belajar atau mengutip dari jurnal-jurnal seperti itu. Itu yang sisi paling rawan lah menurut kami. Jadi kalau misalkan masuk dunia kesehatan ya hati-hati. Jadi walaupun visitornya sangat banyak, iklannya melimpah, hati-hati
Namun demikian, kalau Anda seorang dokter atau seorang perawat atau yang memiliki pengetahuan tentang dunia kesehatan, maka masuk sini sangat potensial ya. Karena kita lihat eh, cukup banyak tema-temanya. Bahkan ini ada gue sehat juga mulai muncul ya. Karena mungkin kayaknya halodoc aja seperti itu. Kemudian kalau kita lihat sehatku.com ini juga ada ya, mulai muncul seperti itu. Nah, dia tema-tema yang ringan ya, 7 sayuran, makanan pisang gitu-gitu. Uh, Efek samping suka. Jadi ini agak ringan-ringan tapi terkait dengan kesehatan, tidak sampai konsultasi dokter dan lain sebagainya. Jadi seperti itu bagi Anda yang ingin masuk dunia niche kesehatan ini, sudah saya jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Tetap semangat, semoga Anda potensial dalam menggali niche ini dan menerai pendapatan yang cukup optimal. Sukses selalu sebagai seorang blogger, jangan patah semangat karena blogger tetap memiliki tempat di internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.